Buku besar dan neraca saldo. Materi ini Anda harus memiliki kemampuan menganalisis buku besar dan membuat neraca untuk transaksi bisnis di perusahaan jasa. Jadi pada poin ini Anda harus menguasai kemampuan ini, yaitu apa? Membuat buku besar dan menganalisisnya, serta menyusun neraca. Buku besar. Berdasarkan dari namanya, maka buku besar ini dapat diartikan sebagai kumpulan dari seluruh akun yang digunakan dalam pembukuan. Jadi nanti di dalam buku besar itu banyak sekali buku-bukunya, maka dikatakan buku besar ya. Nanti setiap jurnal, jadi di sini dikatakan akun yang dibutuhkan atau akun yang digunakan dalam pembukuan. Maka di dalam jurnal umum, akun-akun yang tadi kita pakai ya, itu nanti semuanya akan kita buatkan buku besar. Jadi setiap akun akan memiliki satu buku besar, ataupun setiap akun akan memiliki buku sendiri-sendiri. Ini namanya buku besar. Nah, buku besar ini nanti akan kita buat ya dengan cara melakukan posting atau pemindah bukuan ke dalam buku besar. Jadi nanti buku besar ini sifatnya hanya sebagai tempat untuk pemindahan saldo-saldo dari jurnal umum. Nah, sekarang bagaimana dasar-dasar ataupun hal-hal apa yang harus kita persiapkan sebelum melakukan posting ke dalam buku besar. Yang pertama, dasar untuk melakukan posting atau pemindah bukuan adalah pada buku besar itu didasarkan pada jurnal umum. Jadi setelah jurnal umum kita susun dengan baik ya, sudah kita buatkan jurnal umum, kemudian dari jurnal umum akan kita posting, akan kita pindahkan ke dalam buku besar. Maka syarat utama untuk membuat buku besar itu adalah adanya jurnal umum. Yang kedua, posting dilakukan setiap saat terjadi transaksi. Jadi ketika transaksi ini terjadi, misalkan transaksi tanggal 5 September, maka setelah kita melakukan analisis transaksi, kemudian mencatatkan ke dalam jurnal umum, maka setelah itu langsung kita postingan ke dalam buku besar. Itu bisa dilakukan. Ataupun postingan atau pemindah bukuan dapat dilakukan setiap akhir pekan, atau juga bisa dilakukan setiap akhir bulan. Jadi tidak harus setiap saat, tetapi kalau misalkan perusahaan itu ingin lebih up to date, lebih bagus, maka setiap terjadi transaksi langsung diposting. Yang ketiga, posting diawali dengan memindahkan saldo awal tiap-tiap akun pada neraca awal periode. Nah, ini apabila perusahaan itu memiliki neraca awal periode. Misalkan perusahaan akan melakukan posting transaksi atau melakukan posting jurnal umum bulan Agustus misalkan. Nah, seumpama perusahaan tersebut memiliki neraca saldo atau neraca awal bulan Juli, ya karena ini perusahaannya itu perusahaan sudah lama, jadi sudah memiliki pembukuan pada bulan sebelumnya atau pada periode sebelumnya. Maka neraca awal pada periode sebelumnya itu diposting terlebih dahulu ke dalam buku besar, kemudian setelah itu baru jurnal umum kita pindahkan atau kita posting ke dalam buku besar. Itu jika perusahaan memiliki neraca awal periode. Tetapi apabila perusahaan itu memang baru berdiri, jadi misalkan perusahaan baru berdiri tanggal 1 Agustus, maka pada akhir bulan tanggal 31 Agustus perusahaan akan melakukan posting ke buku besar. Ya, maka tidak perlu melakukan posting neraca awal periode karena perusahaan itu baru berdiri. Walaupun tidak diketahui neraca awalnya ada berapa ya. Oke. Selanjutnya nomor 4, posting dilakukan dengan memindahkan saldo pada setiap akun pada jurnal umum ke dalam buku besar masing-masing akun. Jadi yang dipindahkan itu adalah saldonya atau angkanya atau nominalnya kita pindahkan ke dalam buku besar masing-masing akun. Jadi nanti buku besarnya itu terdiri dari akun-akun
yang sudah kita siapkan. Nah, tujuannya apa melakukan posting ini? Yaitu untuk mengetahui pengaruh jurnal umum pada setiap akun. Ya, apakah pengaruhnya bertambah atau berkurang. Yang kedua, untuk mengetahui saldo setiap akun pada suatu saat tertentu atau mengetahui saldo akun setiap saat. Jadi kalau perusahaan ingin mengetahui saldo kas perusahaan berapa ya hari ini, saldo piutang perusahaan berapa ya hari ini, ya itu nanti bisa mengecek pada buku besar. Karena di buku besar itu akan tertera saldo setiap akun setiap saat apabila perusahaan itu melakukan posting setelah terjadi transaksi. Jadi setelah transaksi terjadi, dibuatkan jurnal umum, kemudian langsung diposting ke dalam buku besar. Maka perusahaan dapat mengetahui saldo setiap akun setiap saat. Nah, ini adalah bentuk buku besar. Ada 4 ya. Yang pertama bentuk T. Ini seperti huruf T. Di sebelah kiri ini untuk mencatat transaksi atau mencatat akun yang berada di debit ya. Kemudian sebelah kanan untuk mencatat kredit. Kemudian ada bentuk 2 kolom yang terdiri dari tanggal, keterangan, ref, jumlah itu untuk mencatat sebelah debit. Kemudian di sebelah kanan itu ada kredit yang terdiri dari tanggal, keterangan, ref, dan jumlah. Kemudian bentuk yang ketiga namanya 3 kolom, yaitu tanggal, ref, tanggal, keterangan, ref, kemudian ada kolom debit, kolom kredit, dan kolom saldo. Ini 3 kolom ini dihitung dari sini, debit, kredit, saldo itu 3 kolom. Kemudian bentuk 4 kolom atau bentuk saldo rangkap, di mana sama seperti sama seperti 3 kolom, tapi di dalam kolom saldo nanti ditambahi 2 kolom atau ditambah 1 kolom lagi yaitu untuk debit dan kredit ya. Kita bisa melihat perbedaannya di antara keempat bentuk buku besar ini. Nah, buku besar yang akan kita gunakan sebagai arahan kita adalah buku besar menggunakan 4 kolom yang terdiri dari tanggal, keterangan, ref, debit, kredit, kemudian kolom saldo yang terdiri dari 2 macam debit dan kredit. Di mana nanti di sebelah kiri akan kita catat, akan kita tulis nama akunnya, di sebelah kanan akan kita catat nomor akunnya. Ya. Nah, kemudian bagaimana proses posting? Langkah pertama adalah menyiapkan buku besar. Nah, ini kita perlu siapkan. Ya, karena misalkan postingnya dilakukan setiap akhir periode atau akhir bulan, maka kita lihat dulu. Kita melakukan identifikasi pada jurnal umum. Kita buka dulu jurnal umum. Nah, di dalam jurnal umum nanti ada macam-macam akun ya. Ada kas, piutang, perlengkapan, dan seterusnya. Kita identifikasi ada berapa macam akun yang kita gunakan pada jurnal umum. Kita hitung, misalkan akun kas, akun piutang, akun peralatan, akun beban ya, modal, utang, kemudian pendapatan jasa, piutang, utang bank, dan seterusnya itu diidentifikasi ada berapa akun. Jadi kalau misalkan ada satu akun yang muncul berkali-kali pada tanggal-tanggal transaksi, misalkan akun kas muncul pada tanggal 1, tanggal 5, tanggal 7 itu muncul akun kas. Ya nanti dihitung 1 kali. Sehingga nanti kita bisa mengetahui ada berapa akun yang kita butuhkan sehingga kita bisa menyiapkan buku besar sejumlah akun yang kita butuhkan tadi. Kalau misalkan di jurnal umum ada akun 10 akun yang kita gunakan, maka kita menyiapkan 10 buku besar. Jadi nanti setiap akun memiliki buku besar masing-masing. Yang kedua, memindahkan jumlah transaksi pada jurnal pada kolom yang sesuai debit atau kredit pada buku besar akun terkait. Jadi nanti jumlah transaksi ya, saldonya atau maaf nominalnya atau angkanya kita pindahkan dari jurnal umum ke dalam buku besar sesuai dengan akunnya dan juga sesuai dengan kondisinya. Kalau di jurnal umumnya debit, maka kita pindah ke buku besar juga debit. Kalau di jurnal umumnya kredit, kita pindah ke jurnal buku besar juga kredit. Yang ketiga, mengisi kolom ref pada buku besar
sesuai dengan nomor halaman pada jurnal umum. Nah, nanti kolom ref pada buku besar kita isi dengan singkatan saja JU, ya. JU itu artinya jurnal umum, JU.1 misalkan halaman 1, JU.2 misalkan halaman 2 dan seterusnya. Kemudian mengisi kolom ref pada jurnal umum, ya. Pada jurnal umum kan ada kolom ref. Nah, itu kolom ref itu nanti akan kita isi dengan kode akun tersebut, akun terkait. Nah, kemudian yang terakhir adalah menghitung saldo akun setelah setiap terjadi di posting. Jadi setelah terjadi postingan, ya, setelah kita memposting akun tersebut, maka kita langsung menghitung saldonya. Dan yang terakhir menyusun neraca saldo sebelum penyesuaian. Nah, ini neraca saldo ini akan kita susun jika semua akun pada jurnal umum itu sudah diposting semua ke dalam buku besar, sehingga di dalam buku besar itu nanti akan ada nilai akhir atau saldo dari setiap akunnya. Nanti akun tersebut akan kita kumpulkan jadi satu, yaitu menjadi neraca saldo. Nah, sekarang ilustrasinya. Nah, ini ternyata ini kita punya, misalkan kita punya jurnal, ya, jurnal umum ada tanggal 21 dan tanggal 25. Akan kita gunakan tanggal 21 dulu sebagai contoh. Di sini tanggal 21 ada akun kas debit 5 juta, kreditnya pendapatan jasa 5 juta. Maka kita siapkan buku besar kas. Nah, kita siapkan buku besar kas sebagai contoh akun kas saja. Kita siapkan buku besar kas, kemudian di sebelah kiri kita tulis nama akunnya kas, sebelah kanan ditulis nomor atau kode akunnya 111. Nah, setelah itu kita cocokkan, ini kas akan kita pindahkan ke dalam buku besar kas. Kan sudah cocok, ya, ini kas, berarti kita gunakan. Kemudian kita isi tanggalnya, tanggal 21 September. Setelah kita isi tanggal, keterangan ini di buku besar keterangan kita kosongkan, kemudian refnya kita isi dengan JU. JU itu artinya jurnal umum, ya, berasal dari, atau ref itu referensi atau sumbernya dari jurnal umum. Titik 1 ini adalah nomor halaman jurnal umum. Jadi kalau misalkan yang diposting itu berada di halaman 2, ya kita tulis JU.2. Kalau berada di halaman 3, kita tulis JU.3. Nanti kan tergantung kondisi masing-masing, ya, ada beda-beda. Mungkin pakai yang menggunakan buku yang besar itu nanti biasanya cukup 1 halaman, tapi yang pakai buku kecil itu bisa lebih 2 halaman atau 3 halaman. Itu tergantung kondisi masing-masing jurnal umumnya nanti. Setelah itu kita pindahkan nominalnya, di mana di jurnal umum kas ini nominalnya 5 juta. Kita pindahkan 5 juta ini ke dalam kolom debit, karena kebetulan tanggal 21 September ini kas berada di kolom debit, ya. Nah, ini kas berada di kolom debit ini, maka dia pindah di kolom debit. Nilainya 5 juta. Setelah itu kita hitung saldonya, yaitu saldo dengan cara debit 5 juta dikurangi kredit. Kreditnya ini kan kosong, maka nilainya tetap 5 juta, kita catat di sebelah debit, sama-sama debit ini, ya. Karena kebetulan kasnya itu 0. Kemudian setelah ini kita hitung saldo, kemudian nomor akun ini kita pindahkan. Nah, kita tulis di sini nomornya 111. Kemudian contoh lain, misalkan yang pendapatan jasa. Nah, ini kan tadi kasnya sudah kita posting, maka di sini pasti ada angka nomornya, angka kode akun. Kemudian kita akan memposting pendapatan jasa ini. Kita siapkan buku besar pendapatan jasa. Nah, ini pendapatan. Oh, ini sudah cocok. Ini kita sudah menyiapkan buku besarnya. Kemudian kita isikan tanggalnya. Setelah itu keterangan kita kosongi, kemudian refnya kita isi dengan JU.1, ya, karena ini halaman 1. Kemudian pendapatan jasa ini kebetulan dia berada di kredit, ya, nilainya 5 juta di kredit. Nah, maka kita pindahkan angka 5 juta ini ke dalam kredit, kolom kredit ini. Kemudian kita hitung saldonya. Saldo debitnya 0, maka debitnya itu 0, sehingga ini 5 juta ini kita pindahkan, kita saldonya di kredit. Nah, 5 juta. Setelah 5 juta kita hitung saldonya, baru ini kode akun ini kita pindahkan ke akun ref. Nah, ini menandakan bahwa pendapatan jasa ini sudah diposting, karena kolom ref ini sudah terisi dengan nomor akun. Itu, ya. Cara mengerjakannya
prosesnya seperti itu. Nah, setelah semua jurnal akun-akun pada jurnal umum semuanya sudah diposting semua ke buku besar, dan di buku besar nanti setiap akun itu memiliki saldo masing-masing. Nah, nanti saldo-saldo itu akan kita kumpulkan dalam satu daftar, namanya daftar neraca saldo, yaitu suatu daftar yang tersistematis, terstruktur, urut, ya, yang mencatat sisa atau saldo setiap akun yang ada di buku besar sesuai dengan debit dan kreditnya. Jadi nanti setiap akun-akun itu memiliki saldo masing-masing di dalam buku besar. Nah, ketika saldonya itu ada di debit, nah, maka kita masukkan ke dalam debit. Kalau saldonya kredit, kita masukkan ke dalam kredit. Di sini neraca saldo menyusunnya secara sistematis, yaitu urut berdasarkan akun-akun tersebut. Gunanya untuk mencocokkan sisa seluruh akun buku besar atau saldo seluruh akun buku besar, kemudian mempermudah pengikhtisaran dalam menyusun laporan keuangan. Ini contohnya yang namanya neraca saldo. Kita tulis nama perusahaan, kita tulis neraca saldo atau daftar saldo, kita tulis periodenya. Nanti terdiri dari 4 kolom, kode, akun, debit, dan kredit. Kode ini kita isi dengan nomor-nomor kode akun. Ya, misalkan kelompok aset, kita kelompok aset ya, itu kodenya 1, depannya ini pasti 1 ini, 1. Kemudian kalau misalkan aset lancar, maka di sini 1 ini. 1 ini namanya aset lancar. Dan kalau aset tetap seperti peralatan, kendaraan, gedung, tanah, mesin, komputer itu maksudnya aktiva tetap. Yaitu 1, 2. Ini kodenya 2. 1, 2. Oke. Kemudian kalau utang kodenya 2. Ini utang. Ya, utang. Kalau modal atau ekuitas kodenya 3. Kalau pendapatan kodenya 4. Ya, pendapatan. Kalau beban kodenya 5. Ini harus urut seperti ini. Aset, utang, modal, atau ekuitas, pendapatan, dan beban. Ini ya. Misalkan ini di sini ada beban gaji 511, beban iklan 512, beban listrik dan telepon 513. Nah, misalkan ada lagi beban asuransi, ya kita tinggal ditambah aja 514 beban asuransi. Kemudian misalkan di peralatan, tadi di peralatan nanti ada misalkan gedung ya, ada gedung. Nah, gedungnya tinggal diurutkan 1, 2, 2. Misalkan nanti ada mesin, ya tinggal diurutkan 1, 2, 3 gitu. Ada tanah 1, 2, 4. Nah, jadi angka pertama ini adalah menunjukkan. Jadi ada angka-angka ini ya. Angka pertama dari kode ini misalkan 311 ini ya. Angka pertama yaitu angka 3 ini menunjukkan golongan akunnya, yaitu apa? Akun ekuitas. Kemudian angka yang selanjutnya angka 1 ini adalah akun untuk modal ya, modal. Nah, kemudian nomor 1 yang terakhir ini adalah nomor urut. Nah, begitu juga dengan kas ini juga sama, atau dengan beban listrik juga sama. Nomor 5 ini adalah kelompok akun, yaitu kelompok beban. Nomor 1 ini untuk mencatat beban, nomor 4 itu adalah nomor urut. Nah, setelah kita masukkan semuanya, kita masukkan sesuai saldonya. Misalkan akun kas, saldonya di buku besar itu kas nilainya 34 juta. Dan berada di debit, maka kita catat debit 34 juta. Piutang usaha pada buku besar berada di saldo 8 juta sebelah debit, maka kita pindahkan ke debit. Misalkan akun utang ada di sebelah kredit 2 juta, akun utang bank ada saldo 10 juta di kredit. Ini semuanya ditulis berdasarkan saldo masing-masing akun di buku besar. Nah, setelah itu kita jumlahkan antara debit dan kredit ini harus seimbang, harus sama. Jika berbeda, kalau berbeda, maka ada kesalahan Anda dalam melakukan penjumlahan. Jika ternyata penjumlahannya ini sudah benar, maka mungkin saja salah dalam penjumlahan pada buku besar, yaitu dalam menghitung saldo setiap akun mungkin ada kesalahan. Maka perlu dicek kembali. Nah, ini adalah cara dan praktik membuat buku besar dan menyusun neraca saldo. Untuk latihan, kita lihat di jurnal umumnya. Akun kas di sini tanggal 1 ada debit ya, kita kasih warna biar lebih cantik ya, warna merah kas. Kemudian tanggal 3 ada kas lagi ya, kemudian tanggal mana lagi, ini tanggal 10 juga ada kas lagi. Nah, ada 3 ya ini ya, contohnya 3. Nah, cara mempostingnya gimana ya, kita tetap posting satu-satu Mbak. Jadi tanggal 1 ada akun kas, maka kas ini kita posting ke dalam buku besar kas. Kemudian ada lagi tanggal 3 kas lagi, kita posting ke buku besar kas. Jadi kalau
semakin banyak dia muncul di setiap transaksi ini, maka semakin sering kita posting ke dalam buku besar. Artinya posting itu kan memindahkan, jadi kita pindahkan satu-satu. Pindahnya nanti per urut aja, per tanggal. Tanggal 1 kas kita pindahkan. Kemudian kendaraan kita pindahkan. Modal kita pindahkan. Kemudian tanggal 3 kita pindahkan perlengkapan. Tanggal kas kita pindahkan kas, dan seterusnya. Nah, kita kasih contoh untuk yang kas ya. Kita buku besarnya ini. Ini kas tanggalnya. Kita tulis nih tanggal 1 September ada kas senilai 40 juta pada debit. Kita tulis ini September tanggal 1 ya. Kemudian keterangannya kita kosongi. Kemudian kita ref, kita isi JU.1 ya. Nah, kemudian tadi kan tanggal 1 ini kan kas ada di debit 40 juta, maka kita tulis debit 40 juta. Nah, ini kita isi 40 juta karena dia ada di sebelah debitnya. Kemudian kita hitung saldonya. Nah, kita hitung saldonya, rumusnya gini, debit kita kurangkan dengan kredit. Nah, sama dengan 40 juta, maka kita taruh di sebelah debit. Nah, ini ya, kita contohkan tadi tanggal 1. Kemudian kita lihat lagi, kita contohkan yang kas dulu ya. Kita harusnya urut ya, setelah kas kendaraan, baru modal. Tapi bolehlah kalau misalkan Anda ingin memposting kas semua dulu juga nggak apa-apa. Jadi semua akun kas kita postingkan dulu juga nggak apa-apa. Tapi nanti resikonya bisa terlewat. Nah, nanti di kolom ref ini kita tulis nomor kode akunnya 111. Oke, kemudian tanggal 3. Nih, tanggal 3 ada kas toh, ada kas, ternyata kredit 5 juta. Nah, kita pindah tanggal 3. Oke, tanggal 3 kita isi JU.1. Nah, tanggal 3 kan dia tadi di kredit ya, 5 juta. Kita tulis di kredit 5 juta. Nah, kalau 5 juta nanti cara ngitung saldonya adalah awalnya tanggal 1 kan kita punya saldo debit 40 juta. Nah, karena di sini ada tanggal 3 itu ada kredit, maka kita kurangkan dengan kredit. Saldo debit 40 juta, karena di sini tanggal 3 ini ada kolom kredit, maka kan berbeda. Karena kolom kredit ini maka dia dikurangkan menjadi 35. Tanggal 10 ada transaksi lagi kas 30 juta di sebelah debit, maka kita diisi tanggal 10 tanggal 10, kemudian JU.1 sebesar 10 juta di debit. Maka di sini nanti debitnya itu adalah kas ya, debit 35 juta ditambah 10 juta ini. Nah, jadi per tanggal 10 September kasnya memiliki saldo 45 juta. Gitu nggih. Jadi cara melakukan posting seperti itu, satu-satu. Nanti kalau ada debit dengan debit maka ditambahkan, kalau ada kredit itu mengurangi. Itu cara melakukan posting untuk setiap akun seperti itu. Cara mengerjakannya adalah dari jurnal umum, Anda hitung dulu ada berapa akun. Setelah dihitung berapa akun, kemudian Anda urutkan akun-akun itu, Anda urutkan sesuai dengan urutan kode akun tersebut, baru kita posting satu-satu. Kembali ke akun kas, misalkan kasnya punya saldo pas tanggal 10, saldonya kan debit 45. Seumpama nih, contohnya ada transaksi lagi tanggal 13 ya. Tanggal 13 berasal dari JU1, kita tulis, kemudian ternyata di dalam transaksi tanggal 13 ini ada akun kas di sebelah kredit ya. Di sebelah kredit nilainya 50 juta misalkan. Nah, maka di sebelah kredit 50 juta kita isi. Nah, maka di sini kita bisa menghitung di mana debit saldo pertama debit ya, ini tanggal 10 debit 45, kreditnya 50. Nah, ini kan terjadi perbedaan. Yang ini debit, yang ini kredit. Maka karena beda, maka kita selisihkan. Kalau sama, kita jumlahkan. Karena berbeda, maka kita selisihkan. Nah, selisihnya berapa ini? Selisih itu berarti yang besar kurangi kecil ya. Maka 50 juta ini kurangi 45. Berarti 5 juta. Nah, 5 juta. Nah, antara debit dan kredit ini besar mana? Debit atau kredit? Nah, ternyata
besar yang kredit, yaitu 50 juta, sedangkan debit 45. Maka saldo atau selisih 5 juta tadi kita tulis di sebelah kredit 5 juta. Nah, kemudian misalkan lagi tanggal 15, ada transaksi lagi, ya, ada transaksi lagi, misalkan debit 7 juta. Nah, kita dapat uang 7 juta dari pelanggan. Nah, kita tadi hitung. Ini tanggal 13 saldonya kredit. Kemudian tanggal 15 ada debit. Karena ini kredit dan ini debit, maka berbeda. Maka kita selisihkan. Selisihnya berapa? 7 dikurangi 5 berapa? 2 juta. Nah, 2 juta itu kita letakkan di debit atau kredit. Nah, debit atau kredit, kita lihat dulu. Kreditnya 5 juta, debitnya 7 juta. Maka dicatat di debit 2 juta. Karena debitnya lebih besar. Nah, jadi pada tanggal 15, kasnya kembali positif, yaitu nilainya 2 juta. Demikian penjelasan dari saya. Sampai jumpa di lain kesempatan.